tentang G30S PKI. G30S PKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunisalasan yang melatar belakangi meletusnya insiden berdarah ini disinyalir untuk menggulingkan pemerintahan di era Soekarno saat kondisi kesehatannya memburuk. Akan tetapi sejumlah pihak menilai gerakan tersebut didasari karena persaingan politik, lubang buaya, sebuah sumur kecil dan sempit menjadi lokasi ditemukan jenazah 7 pahlawan revolusi para korban yang gugur pada peristiwa G30S PKI. Dengan keji, jenazah korban dimasukkan ke sumur sempit itu secara bertumpuk. Ada dugaan atau teori bahwa peristiwa tersebut tidak hanya dilakukan oleh PKI sebagai pelaku tunggal, melainkan banyak pihak yang terlibat. 1. Keterlibatan CIA. Amerika Serikat merancang strategi untuk menjatuhkan Soekarno dan merekayasa kehancuran PKI karena Amerika Serikat khawatir jika Indonesia akan jatuh ke tangan komunis akibat terjadinya Perang Dingin. Menurut Dale, CIA membangun relasi dengan para perwira Angkatan Darat dalam seskowat, di mana salah satu perwiranya adalah Soeharto. Pada tulisan Geoffrey Robinson yang berjudul Some Arguments Concerning U.S. Influence and Complicity in the Indonesia Coup of October 1, 1965 merupakan analisis yang mengasumsikan bahwa CIA adalah dalang utama G30S. Keterlibatan CIA dalam upaya pelengseran Soekarno dan pemberantasan PKI baru diungkap oleh Duta Besar Amerika Serikat pengganti Howard Jones yakni Marshall Green dan Agnesia Edward Master setelah 2 dekade kemudian. 2. Bertemunya kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. G30S adalah pertemuan rencana Inggris dan Amerika Serikat. Inggris berkeinginan agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri dengan penggulingan kekuasaan, sedangkan Amerika Serikat menginginkan Indonesia terbebas dari komunisme. Ketiga, keterlibatan Soekarno. Buku yang menduga Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Penulis dan judul buku yang dimaksud adalah Victor M. Fick, Anatomy of the Jakarta Coup. Anatomy C. A. Dyck, The Soekarno File, Chronology of a Defeat. Menurut Aspi Warman Adam menyatakan bahwa 3 buku tersebut mengarah kepada Soekarno isasi, yaitu pendidikan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu sebagai dalang peristiwa gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta sedarah itu. 4. Tidak ada pemeran tunggal dalam skenario besar dalam peristiwa G30S. Teori chaos. Versi ini diyakini oleh Insinyur Soekarno dalam 2 pidatonya, yakni Nawaksara dan pelengkap Nawaksara, Manan Sofia, Oi Jotet, dan lainnya. Menurut versi ini, G30S adalah sebuah konspirasi ketika unsur-unsur neokolonialisme dan imperialisme menggagalkan jalannya revolusi Indonesia. 5. Keterlibatan Soeharto. Versi ini pertama kali diungkapkan oleh sosiolog Belanda W.F. Wertheim dalam artikelnya yang berjudul Soeharto and the Untung the Missing Link 1970. Tetapi banyak pula ahli sejarah dan politik yang berpendapat bahwa Soeharto bukan tipe orang jenius yang bisa merancang kudeta secara sistematis.
Soeharto hanyalah orang yang sudah tahu sebelum kejadian naas itu terjadi melalui pertemuannya dengan Untung dan Latif sehingga ia menjadi orang yang paling siap. Sebagian perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai pemain kedua. Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth M.C.V. sejarawan Cornell University pada tahun 1966 menyatakan bahwa G30S berasal dari persoalan inter TNI Angkatan Darat. Mereka mengemukakan dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 COP in Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Cornell Paper 1971. Versi ini kemudian ditengahi oleh Harold Crouch dalam The Army and Politics 1978 yang menolak Cornell Paper dengan mengatakan bahwa inisiatif awal gerakan ini timbul dari tubuh TNI Angkatan Darat. Sedangkan PKI bertindak sebagai pemain kedua dengan mengacu pada keterlibatan Sejam Kamaruzaman dan Pono dari Biro Khusus PKI. Dalang gerakan 30 September adalah PKI. Teori ini dikemukakan oleh Nugroho, Noto Susanto, dan Ismail Saleh. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan memperalat unsur-unsur tentara. Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari tanggal 30 September 1965 atau awal tanggal 1 Oktober 1965, yakni terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat. Aksi ini di bawah pimpinan Letkol Untun Syamsuri, Komandan Batalion 1 Resimen Cakra Birawa. Kemudian Angkatan Darat yang berhasil meloloskan diri menghimpun pasukan lain termasuk Divisi Siliwangi dan Resimen para Komandan Angkatan Darat atau dalam kurung RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Panglima Kostrat mulai memimpin operasi penumpasan terhadap pelaku G30S. Nama-nama pahlawan revolusi G30S PKI. 1. Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah seorang petinggi TNI Angkatan Darat di masa Orde Lama. Ia lahir di Jenar, Purworejo pada 19 Juni 1922. 2. Maijen R. Suprapto. Suprapto lahir di Purwokerto pada 20 Juni 1920. Ia pernah mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Bandung, namun harus terhenti karena kekelebihan Jepang di Indonesia. 3. Maijen MT Haryono. Mas Cidodarmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan MT Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 20 Januari 1924. 4. Maijen S. Parman. Parman adalah salah satu petinggi TNI Angkatan Darat di masa Orde Lama. Ia lahir di Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. 5. Brigjen DI Panjaitan. Donald Ignatius Panjaitan atau DI Panjaitan lahir pada 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli. 6. Brigjen Sutoyo. Sutoyo lahir pada 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. 7. Letu Pierre A. Tenden. Pierre Tenden lahir di Jakarta 21 Februari 1939. Dia merupakan lulusan pendidikan Akademi Militer jurusan Teknik pada tahun 1962. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian,
Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan kami secara sendiri. Masih tutup mulut. Pegang! 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 Ayo, Tekken! Mana Nasution? Jawab!